Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin! Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela. Dalam seri ke-219 ini didukung oleh para pemain Rusli sebagai Rangga Lawe, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Mas Doro sebagai Rawuridan, Heri Stiono sebagai Dia Sanggrama Wijaya, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu sudah tiba di Pedukuhan Majapahit. Rawuridan segera membawanya ke rumah kediaman Rangga Lawe. Malam itu, Rangga Lawe dan Lembu Sora tengah membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan Pedukuhan Majapahit. Rangga Lawe mengutarakan unek-uneknya. Dia tidak menyukai sikap Nambi dan Ramapati yang dianggap sebagai tukang-tukang mencari muka di depan Dia Sanggrama Wijaya. Lembu Sora memperingatkan agar Rangga Lawe jangan membuat keresahan di antara teman sendiri. Rangga Lawe merasa sangat gembira melihat kehadiran Arya Kamandanu. Arya Kamandanu pun merasa lega karena kehadirannya disambut dengan ramah. Akhirnya kau datang juga ke Majapahit, Kamandanu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Hamba dalam keadaan baik-baik saja, Gusti.
Hamba datang untuk memenuhi tawaran Gusti Ranggalawe. Tapi hamba tidak tahu, apakah sekarang tawaran itu masih berlaku? Bukankah aku sudah berkata padamu, Kamandanu? Kapan saja kau mau merubah pendirianmu dan mau datang ke Majapahit untuk bergabung bersama kami, silahkan. Pintu rumah kami akan selalu terbuka untukmu, Kamandanu. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas penghormatan ini. Kau pantas menerimanya, Kamandanu. Kamandanu, Ya, Gusti. tadi kau berkata bahwa kau datang tidak sendirian. Mana teman-temanmu yang lain? Sebenarnya mereka bukan teman-teman hamba, Gusti. Kami bertemu di tengah jalan. Kemudian hamba berangkat lebih dulu ke Majapahit. Entahlah sekarang di mana mereka. Tapi kemungkinan besar mereka menyusul kemari, Gusti. Jadi kau belum mengenal mereka? Belum, Gusti. Nampaknya mereka berasal dari daerah-daerah yang jauh. Ada apa, Rauridan? Ampun Gusti Lembusura, ada orang-orang berkuda menuju ke Pedukuhan Majapahit. Mereka sekarang ditahan Kakang Rapodang di perbatasan. Semuanya ada 12 orang, Gusti. Apa maksud kedatangan mereka? Kalian tidak bertanya? Mereka semuanya ingin menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Nampaknya mereka juga ingin bergabung dengan Majapahit, Gusti. Kalau begitu, aku akan melihatnya. Nah, Kamandanu, kau bicara dulu dengan Ranggalawe. Aku akan melihat orang-orang itu. Ya, Gusti. Silakan. Aku pergi dulu, Ranggalawe. Silakan, Paman Lembusura. Apa saja yang kau kerjakan selama ini, Kamandanu? Selama ini boleh dikata, hamba tidak pernah mengerjakan apa-apa, Gusti. Hamba hanya disibukkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi yang sempit. Kau mempunyai kemampuan, Kamandanu. Dan kupikir kemampuan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Majapahit membutuhkan orang-orang seperti dirimu, Kamandanu. Ya, Gusti. Mudah-mudahan saja hamba dapat menyumbangkan apa yang hamba miliki untuk suatu tujuan yang lebih luhur. Kalau aku boleh tahu, Kamandanu, apa yang membuatmu menerima tawaranku ini? Aku tahu, kau mempunyai pendirian yang kokoh, tapi tiba-tiba saja kau merubah pendirianmu itu. Apa sebabnya? Apakah kau mempunyai alasan-alasan tertentu, Kamandanu? Hamba mendengar banyak orang-orang membicarakan tentang Majapahit, Gusti Ranggalawe. Dan beberapa kali hamba melihat orang-orang berduyun-duyun pergi ke pedukuhan ini. Mereka datang dengan maksud dan tujuan yang sama. Ialah ingin bergabung bersama Gusti Sanggrama Wijaya. Dan nampaknya mereka sudah siap untuk berjuang. Mereka siap untuk melupakan kepentingan-kepentingan yang bersifat pribadi. Mereka rela meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan anak istrinya, meninggalkan sanak keluarganya, untuk ikut berjuang membangun suatu tatanan masyarakat baru. Nah, hal inilah yang membuat hati hamba sangat terharu, Gusti. Hamba merasa malu pada diri hamba sendiri. Selama ini hamba terbelenggu masalah-masalah pribadi yang sempit. Hamba seperti mengucilkan diri sendiri. Tidak mau melihat kenyataan yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat. Karena itu, hamba segera memutuskan untuk merubah sikap dan pendirian hamba, Gusti. Iya. Syukurlah, Kamandanu. Keputusanmu itu sangat tepat sekali. Memang tidak sepantasnya seorang mengucilkan dirinya sendiri. Kamandanu, kukira kau sudah lelah sekali. Sebaiknya malam ini kau istirahat di sini saja. Besok pagi kau akan kubawa menghadap Gusti Sanggrama Wijaya. Kami sangat gembira mendengar keputusanmu, Kamandanu. Mudah-mudahan saja kita bisa bekerja sama dengan baik.
Ya Gusti, mudah-mudahan saja hamba dapat mengabdikan diri hamba dengan sepenuh hati. Kau bisa menyumbangkan apa yang kau miliki untuk membangun desa ini, Kamandanu. Gusti Sang Rama Wijaya tengah merencanakan sesuatu yang besar, dan kau bisa ikut ambil bagian di dalamnya. Hamba ini orang bodoh, Gusti. Hamba orang dusun. Hamba masih perlu dibimbing. Kau tidak perlu merendah seperti itu, Kamandanu. Kami pun orang-orang desa, karena kami pun tinggal di desa. Dan sebenarnya apa bedanya orang desa dan orang kota? Semuanya juga manusia biasa, Kamandanu. Semuanya memiliki kelemahan ataupun kelebihan. Janganlah terlalu membesar-besarkan persoalan kasta. Kasta hanyalah pengelompokan manusia dalam susunan tata masyarakat. Tapi pada dasarnya semua manusia adalah sama. Karena itu di depanku, kau jangan terlalu merendah. Kau tahu apa yang kumaksudkan, Kamandanu? Ya Gusti, hamba tahu. Nah, mulai sekarang, bersikaplah biasa-biasa saja. Tidak usah terlalu resmi. Oh iya, Kamandanu. Ku dengar kau mempunyai ilmu kanuragan. Apa benar begitu? Hamba memang pernah belajar ilmu kanuragan, Gusti. Tapi hamba hanya tahu sedikit saja. Kau mau kuuji? Hamba tidak berani menolak perintah Gusti Sang Rama Wijaya. Aku mempunyai rencana atas dirimu, Kamandanu. Kalau memang kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi, kau akan kutunjuk menjadi pelatih kanuragan calon-calon prajurit Majapahit. Tapi sebelumnya aku akan melihat dulu sampai sejauh mana kemampuanmu. Kakang Ranggalawi. Iya, Gusti. Bawalah Arya Kamandanu ke halaman. Coba, ajaklah dia memainkan beberapa jurus. Baik, Gusti. Arya Kamandanu mengikuti Ranggalawe meninggalkan serambi rumah kediaman Dyah Sang Rama Wijaya. Mereka melangkah ke halaman depan. Tak lama kemudian, Dyah Sang Rama Wijaya menyusul. Mereka bertiga sekarang sudah berdiri di tengah-tengah halaman. Kamandanu. Iya, Gusti. Apakah kau sudah siap untuk diuji kemampuanmu? Ampun, Gusti. Hamba sudah siap. Kakang Ranggalawi, silakan. Iya, Gusti. Nah, Kamandanu, marilah kita mainkan beberapa jurus agar Gusti Sang Rama Wijaya bisa melihat apa yang kau miliki sebagai seorang pendekar, Kamandanu. Ampun, Gusti Ranggalawe. Hamba hanya sekedar menjalankan perintah. Tidak apa-apa. Kau harus bertarung secara sungguh-sungguh. Jangan main-main. Ini bukan barang permainan, Kamandanu. Kau akan diberi pangkat dalam ketentaraan oleh Gusti Sang Rama Wijaya. Karena itu kau harus menunjukkan kesungguhanmu. Kau tidak perlu sungkan-sungkan kepadaku, Kamandanu. Baiklah, Gusti. Hamba sudah siap. Hati-hati, Kamandanu. Aku bukan sedang main-main ini. Aku akan bersungguh-sungguh menyerangmu. Aku melihat kau ragu-ragu, Kamandanu. Sudah kukatakan jangan sungkan-sungkan. Kita harus bertarung bersungguh-sungguh, Kamandanu. Nah, bersiaplah, Kamandanu. Semula Arya Kamandanu melayani serangan-serangan Ranggalawe hanya dengan ilmu kanuragan naga puspa tahap pertama. Dia memang masih nampak ragu-ragu dan bimbang untuk menghadapi Ranggalawe. Dia masih merasa sungkan, tapi serangan Ranggalawe tiba-tiba berubah menjadi sangat gencar.
Rangga Lawe, bekas senopati perang kerajaan Singasari itu, menyerangnya habis-habisan. Dia terus merangsek, jurus-jurusnya menjadi semakin berbahaya. Serangannya datang silih berganti bagaikan aliran gelombang lautan. Akhirnya Arya Kamandanu tidak mempunyai pilihan lain lagi. Dia terpaksa mengeluarkan Aji Seipi Angin untuk melambari jurus-jurus kanuragan naga puspa tahap kedua. Memang benar apa yang dikatakan Kakang Ranggalawi. Pemuda ini mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Dan agaknya dia juga mempunyai Aji Saipi Angin yang memadai. Iya, bagus. Bagus. Sekarang aku semakin bertambah yakin. Aku tidak ragu-ragu lagi. Pemuda ini sangat tepat menjadi pelatih olah kanuragan calon-calon prajurit Majapahit. Ya, cukup Kakang Ranggalawi. Bagaimana Gusti? Bukankah dia mempunyai kemampuan yang cukup memadai, Gusti? Iya, aku sudah bisa melihat sendiri sekarang. Kau memang hebat, Kamandanu. Ampun Gusti, hamba sebenarnya masih kurang berpengalaman. Kalau pertarungan ini tadi diteruskan, Gusti, belum tentu aku bisa mengalahkannya. Aku belum tentu bisa mengalahkanmu, Kamandanu. Gusti Ranggalawe sebenarnya masih jauh lebih berpengalaman. Hamba kira hamba tidak akan mampu bertahan lebih dari 20 jurus lagi kalau pertarungan ini tadi diteruskan. Kau jangan menghina aku, Kamandanu. Ampun Gusti, hamba mengatakan yang sebenarnya. Hamba bukan bermaksud menghina ataupun merendahkan Gusti Ranggalawe. Baiklah, mulai sekarang kau sudah mulai bisa bekerja di Majapahit, Kamandanu. Besok aku akan memberitahu Paman Lembusora, Kakang Kebu Anabrang, Kakang Banyak Kapuk, dan yang lain-lain lagi. Barangkali besok pagi kau sudah bisa diresmikan menjadi seorang pelatih ilmu kanuragan. Dan kau akan kuberi pangkat Rekrian Rangga. Nah, dengar Kamandanu. Kau akan diberi pangkat, yakni Rekrian Rangga. Dan dengan pangkatmu itu, kau akan mempunyai kedudukan yang sangat menentukan, Kamandanu. Iya, untuk sementara ini kau akan kuberi kepercayaan melatih 200 orang calon prajurit Majapahit. Dan nanti, kalau kita sudah membentuk pasukan, kau akan membawahi paling tidak 1.000 orang prajurit, Kamandanu. Gusti, terima kasih atas anugerah ini. Hamba berjanji tidak akan menyia-nyiakannya. Dan hamba berjanji akan bekerja dengan sebaik-baiknya. Wah, Paman Lembusora. Paman harus memberi selamat pada Arya Kamandanu, Paman. Sekarang ini dia sudah diterima secara resmi sebagai pelatih olah kanuragan. Gusti Sanggrama Wijaya sendiri yang memutuskannya. Bagus. Bagus sekali. Aku mengucapkan selamat padamu, Kamandanu. Terima kasih Gusti Lembusora. Semua ini berkat pertolongan Gusti Ranggalawe dan Gusti Lembusora. Juga berkat kemurahan hati Gusti Sanggrama Wijaya. Dia akan diberi pangkat Rekrian Rangga, Paman Lembusora. Saya kira keputusan Gusti Sanggrama Wijaya itu tidak berlebihan. Tapi kau harus berhati-hati, Kamandanu. Kau jangan silau oleh pangkat. Sebab pangkat akan membuat kedudukan seseorang sangat menentukan. Tapi kalau orang itu lengah dan tidak waspada, kalau dia menjadi silau oleh pangkatnya sendiri, hal itu justru bisa menjerumuskannya ke tempat yang paling hina. Terima kasih Gusti Lembusora. Hamba akan menuruti segala nasihat dan kata-kata Gusti Lembusora.
Mudah-mudahan saja hamba selalu diberi kesadaran. Hamba akan berusaha untuk tidak lengah dan silau oleh pangkat. Dan hamba berjanji akan bekerja dengan sebaik-baiknya, mengabdi pada pedukuhan Majapahit ini. Tapi sebenarnya masih ada yang terasa mengganggu ketenangan hamba. Apa maksudmu, Kamandanu? Kukira sekarang ini kau sudah tidak mempunyai persoalan lagi, Kamandanu. Kau tinggal bekerja, dan besok pagi kau sudah bisa mulai bekerja. Apalagi? Sebenarnya hamba masih belum yakin langkah-langkah hamba sendiri, Gusti Ranggalawe. Mengapa kau bisa belum yakin? Kalau sekarang ini kau bekerja di Majapahit, artinya kau harus ikut berjuang bersama kami. Kau harus mendukung rencana besar Gusti Sanggramawijaya. Ya, Kamandanu. Bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Itu artinya berjuang. Apakah itu belum cukup jelas bagimu? Hamba tahu, Gusti. Hamba tahu bahwa hamba harus berjuang. Tapi berjuang untuk apa? Selama ini hamba tidak pernah memikirkan hal-hal yang menyangkut kemasyarakatan. Hamba juga buta tentang hal-hal yang bersifat kenegaraan ataupun pemerintahan. Hamba tidak pernah berhubungan dengan rencana-rencana yang besar. Ya, cukup Kamandanu. Aku mengerti apa yang kau maksudkan. Memang, perjuangan untuk meraih cita-cita yang besar dibutuhkan azas atau dasar. Dasar atau azas inilah yang nanti akan digunakan orang untuk tempat berpijak. Nah, Kamandanu, dasar perjuangan itulah yang sekarang kau butuhkan. Sebelum memiliki dasar-dasar yang kokoh, seseorang tidak mungkin mampu menumbuhkan semangat perjuangan yang tinggi. Secara jujur Arya Kamandanu mengakui bahwa dia belum memiliki dasar-dasar perjuangan yang kokoh. Lembu Sora menanggapi pengakuan Arya Kamandanu dengan sikap terbuka. Selanjutnya Lembu Sora menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dasar-dasar perjuangan untuk membangun tatanan masyarakat baru. Masyarakat yang lebih adil dan lebih bijak. Memang, perjuangan membutuhkan dasar berpijak yang kokoh. Dasar atau azas itu disebut azas perjuangan. Jika kita hendak membangun sebuah rumah, kita juga memerlukan dasar yang kokoh. Tanah harus lebih dulu dikeraskan. Dan kita harus menyiapkan umpak untuk menyangga tiang. Membangun sebuah rumah tanpa memperhatikan dasar-dasarnya akan sangat membahayakan penghuninya. Rumah seperti itu tidak akan tahan goncangan. Sekali terkena angin ribut atau gempa bumi, rumah itu pasti akan hancur berantakan. Nah, Kamandanu, sekarang ini yang penting bagimu harus mempunyai dasar-dasar itu. Dasar-dasar di mana kau akan meletakkan sikap dan perjuanganmu. Kau paham apa yang kumaksudkan? Iya, Gusti. Sepertinya hamba cukup memahami apa yang Gusti Lembu Sora maksudkan. Tapi hamba pernah mendengar bahwa Gusti Sanggramawijaya mempunyai rencana yang besar. Apakah Gusti Lembu Sora tidak keberatan menjelaskan hal itu pada hamba? Rencana beliau itu sebenarnya merupakan rencana rahasia. Rencana ini tidak boleh bocor kemana-mana. Tapi karena kau akan menjadi salah seorang pemimpin di Majapahit, tidak ada buruknya jika kau mengetahui rencana itu. Begini Kamandanu. Kau pasti tahu siapa Gusti Sanggramawijaya itu. Beliau adalah putra mantu almarhum Sang Prabu Kertanegara. Hanya itulah yang hamba ketahui. Beliau adalah salah seorang pangeran Singasari. Iya, kukira itu sudah cukup. Beliau adalah salah seorang pangeran Singasari.
Kau pun pasti pernah mendengar bahwa beliau pernah menjadi pelarian ketika Jayakatwang memberontak bersama tentara Gelang-Gelang. Iya, Gusti. Hamba pernah mendengar berita itu. Pemberontakan Jayakatwang itu ternyata berhasil dengan gemilang. Singasari runtuh dan Jayakatwang berhasil merebut kekuasaan. Dan sampai sekarang ini, kekuasaan itu masih digenggam erat oleh Jayakatwang yang duduk di atas singgasana kerajaan Kediri atau Panjalu. Ketahuilah Kamandanu, raja, kekuasaan, wilayah kekuasaan, pemerintahan dan rakyat dalam ilmu ketatanegaraan disebut Panca Tunggal Kerama. Panca artinya 5, Tunggal artinya 1, dan Kerama artinya perkawinan atau persekutuan. Nah, jika kelima unsur itu tadi dilebur menjadi satu, maka akan terwujudlah bangunan sebuah negeri. Jadi sebuah negeri harus mempunyai seorang raja, dan raja itulah yang menggenggam mutlak kekuasaan di kedua belah tangannya. Tapi kekuasaan itu ada batasnya, dan batas-batas kekuasaan itu disebut wilayah kekuasaan. Kerajaan Kediri sekarang ini misalnya mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas. Hampir seluruh bagian timur Pulau Jawa ini menjadi wilayah kekuasaannya. Mulai dari Pantai Tuban, terus ke timur sampai ke Surabaya, terus menyisir pantai utara Pulau Jawa, terus memutari pantai bagian timur sampai ke Kadipaten Belambangan. Dan hampir seluruh bagian dari pantai-pantai selatan merupakan daerah kekuasaan Prabu Jayakatwang. Tapi seorang raja tidak bisa bekerja sendirian saja. Dia harus memilih orang-orang yang tepat untuk membantu melaksanakan tugas-tugasnya sebagai raja. Karena itu, dia perlu membentuk sebuah pemerintahan. Nah, di dalam roda pemerintahan yang senantiasa berputar itulah, sang raja dengan dibantu orang-orang kepercayaannya bekerja untuk menunaikan tugas-tugas mulia. Tugas apakah gerangan? Apakah sasaran akhir dari tugas-tugas seorang raja? Tidak lain dan tidak bukan adalah rakyatnya sendiri. Dia harus bekerja untuk kemakmuran rakyatnya, untuk kesejahteraan rakyatnya, untuk meningkatkan taraf hidup rakyatnya. Kalau ada seorang raja yang bekerja bukan untuk membuat rakyatnya sejahtera, melainkan untuk kepentingan kelompoknya saja, itu namanya dia telah menyalahgunakan kekuasaannya. Dan raja seperti itu biasanya tidak akan tahan lama. Raja seperti itu harus segera diturunkan dari atas tahtanya. Bukankah begitu, Paman Lembusora? Kau benar, Ranggalawe. Kita harus berjuang keras untuk mengakhiri kekuasaan Jayakatwang yang disalahgunakan bersama kaki tangannya. Tapi kita tidak boleh berjuang sendiri-sendiri. Kita harus bergabung, harus bersatu. Kita harus bergerak bersama-sama sesuai dengan bendera yang dikibarkan Gusti Sanggramawijaya. Nah, bagaimana Kamandanu? Coba, aku ingin mendengar pendapatmu. Ampun Gusti Lembusora. Hamba masih belum bisa menemukan alasan-alasan yang kuat. Mengapa harus menumbangkan kekuasaan Prabu Jayakatwang? Kau ini bagaimana, Kamandanu? Jelas Jayakatwang itu raja sewenang-wenang. Dia dan kaki tangannya menindas kehidupan rakyat jelata. Di sepanjang perjalananmu dari lereng Arjuno menuju desa Majapahit ini, apa saja yang kau lihat? Ampun Gusti Ranggalawe. Barangkali hamba hanya melihat diri hamba sendiri. Karena itu hamba tidak bisa melihat yang lain lagi. Kalau kau belum melihatnya, kau harus melihatnya. Itu penting. Perjuanganmu akan sia-sia, paling tidak untuk dirimu sendiri. Kalau kau tidak tahu apa dan siapa yang kau perjuangkan. Paman Lembusora baru saja menjelaskan bahwa raja dan rakyat itu adalah dua unsur yang harus melebur menjadi satu, Kamandanu. Gusti dan Kawulo. Kawulo dan Gusti. Dua unsur ini tidak bisa dipisah-pisahkan seenaknya. Gusti tidak ada artinya tanpa Kawulo. Demikian pula Kawulo. Apalah artinya tanpa junjungan atau Gusti? Tapi Gusti yang berbuat seenak perutnya sendiri, yang membuat susah hidup para Kawulo, tidak diperbolehkan berkuasa terlalu lama. Mahkotanya harus segera dicopot. Baju kebesarannya harus segera ditanggalkan. Dan singgasana tempat dia bersemayam harus segera ditinggalkan. Raja seperti itu jelas tidak akan mampu membuat negerinya menjadi makmur, menjadi aman, menjadi tentram dan sentosa. Ya Gusti. Mungkin dalam hal ini, hambalah yang bersalah.
hamba sangat kurang pengalaman. Seharusnya hamba sudah mulai memikirkan hal-hal seperti itu sejak dulu. Kamandanu, terlambat tahu jauh lebih bagus daripada tidak tahu selama-lamanya. Nah, sekarang begini saja Kamandanu. Ayo, kau ikut aku. Aku tidak senang membujuk-bujuk orang, Kamandanu. Aku tidak senang menghasut. Mari kita lihat sendiri, dengan mata kepala kita sendiri, seperti apa kehidupan rakyat Kediri sekarang ini. Bagaimana? Bagaimana dengan pakaian yang kukenakan sekarang ini, Kamandanu? Apakah aku masih tetap kelihatan seperti Ranggalawe? Tidak, Gusti. Sekarang ini Gusti lebih mirip dengan seorang petani yang biasa bergaul dengan lumpur di sawah. Bagus, bagus Kamandanu. Kalau begitu penyamaran kita barangkali akan berhasil. Kau pun kelihatan seperti seorang pencari kayu bakar di hutan, Kamandanu. Dan bukan seorang pendekar kau. Tapi, mengapa kita harus mengenakan pakaian penyamaran ini? Kita akan menyusup ke tengah-tengah rakyat jelata, Kamandanu. Kita akan melihat sendiri bagaimana kehidupan mereka di sana. Tapi Gusti, hamba pun sebenarnya juga seorang rakyat jelata. Ya, aku tahu kau seorang rakyat jelata, Kamandanu. Kau juga biasa hidup di desa. Tapi anehnya kau tidak pernah melihat bagaimana cara teman-temanmu hidup. Apa saja yang kau lihat selama ini, Kamandanu? Kau ini keterlaluan sekali. Tapi sudahlah, nanti kau akan melihatnya sendiri. Kalau tidak salah, di bawah bukit ini ada sebuah desa, Kamandanu. Kita akan pergi mengunjungi desa itu. Mudah-mudahan ada yang bisa kita lihat di sana. Ayo, Kamandanu. Ya! 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 Setelah keluar dari perbatasan desa Majapahit, Arya Kamandanu dan Ranggalawe berkuda menyusuri daerah yang berbukit-bukit. Mereka naik ke atas pinggang Gunung Penanggungan, dan sebentar kemudian mereka sudah turun kembali. Menjelang tengah hari, mereka tiba di sebuah bukit, dan mereka melihat ada desa di bawahnya. Desa itu bernama Desa Sukayatra. Kemudian mereka memacu kudanya menuju ke Sukayatra. Tenang, dengarkan hai warga desa Sukayatra, dengarkan semuanya. Aku adalah kepala desa Sukayatra. Aku sengaja mengundang kalian semuanya berkumpul di halaman rumahku ini untuk ikut menyaksikan jalannya sidang pengadilan tingkat desa. Sidang ini nanti akan dipimpin oleh Bapak Penghulu Pengadilan yang sudah cukup berpengalaman. Beliau sengaja kita undang jauh-jauh dari kota Kediri untuk membantu kita menyelesaikan perkara-perkara keadilan yang terjadi di desa Sukayatra ini. Barangkali kalian belum tahu siapa nama beliau. Nama beliau adalah Rakedaksa Sembah Pujadewa. Nah, beliau inilah orangnya. Yang berdiri di sebelahku inilah priayinya. Beliau datang ke desa Sukayatra ini dengan dikawal 20 orang prajurit Kediri. Beliau-beliau yang berdiri berjajar di sepanjang halaman inilah prajurit-prajurit Kediri yang gagah dan perkasa. Nah,
Bapak Penghulu Pengadilan. Hamba kira cukup sambutan dari hamba sebagai kepala desa. Selanjutnya hamba serahkan pada kebijaksanaan dan wewenang Bapak Penghulu Keadilan. Silakan. Terima kasih Kepala Desa Sukayatra. Sekarang kita langsung saja pada persoalannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan menangani masalah pencurian. Salah seorang warga desa Sukayatra yang bernama Bapak Wanaringgit melaporkan secara tertulis bahwa burung kesayangannya telah hilang dicuri orang. Coba, mana yang bernama Wanaringgit? Hambalah Wanaringgit, Bapak Penghulu Keadilan. Nah, coba ulangi secara lisan laporanmu di depan warga desa yang lain. Baik, Bapak Penghulu Keadilan. Hamba memang telah kehilangan seekor burung kesayangan hamba. Burung itu mahal sekali harganya. Di samping memang ocehannya sangat bagus, dia termasuk burung yang sudah langka. Burung itu bernama burung jalak sewu. Hamba sangat kecewa dan sedih melihat burung hamba itu hilang. Tapi kemudian hamba melihat bahwa burung itu berada di dalam sangkar Marasiluk. Tunggu dulu, Wanaringgit. Kau melihat sendiri bahwa burungmu itu ada di dalam sangkar Marasiluk? Ya, Bapak Penghulu Keadilan. Hamba melihatnya sendiri. Mengapa kau tidak langsung memintanya kembali? Hamba memang tidak langsung memintanya kembali. Hamba bermaksud mencari seorang saksi lebih dulu. Tapi ketika hamba datang bersama saksi hamba, ternyata burung itu sudah tidak ada lagi. Dan Marasilu tidak mau mengakui telah mencuri burung hamba. Nah, Bapak Penghulu Keadilan, demikianlah laporan yang dapat hamba berikan. Iya. Siapa yang bernama Marasilu? Coba maju ke depan. Hamba Bapak Penghulu Keadilan. Hambalah yang bernama Marasilu. Jangan gugup. Bagaimana tanggapanmu sekarang? Benarkah kau telah mencuri burung kesayangan Wanaringgit? Tidak, Bapak Penghulu Keadilan. Hamba tidak mencuri. Hamba menangkap burung jalak sewu itu di kebun belakang rumah hamba sendiri. Ya. Tapi burung itu milikku, Marasilu. Semua orang tahu bahwa burung jalak sewu burung yang mahal harganya. Bagaimana kau bisa memiliki burung seperti itu? Kau hanya seorang petani gurem. Sedangkan seekor kambing pun kau tidak punya. Apalagi burung jalak sewu. Wanaringgit, memang aku orang yang miskin. Tapi aku tidak pernah mencuri burungmu. Jadi kau menyangkal tuduhanku. Tuduhanmu itu tidak beralasan. Kalau kau merasa memiliki burung yang mahal harganya, mengapa kau biarkan dia terlepas? Aku tidak membiarkannya terlepas, goblok. Burung itu lepas sendiri. Sudah. Cukup. Kalian tidak perlu bertengkar. Aku sudah tahu duduk perkara yang sebenarnya. Marasilu memang bisa dianggap bersalah. Tapi hamba benar-benar tidak mencuri, Bapak Penghulu Pengadilan. Marasilu, Ya. kau harus bersikap sopan di depan Bapak Penghulu Keadilan. Kau jangan membuat malu warga desa Sukayatra ini. Tapi saya harus membela hak-hak asasi saya, Pak Lurah. Ya. Tutup mulutmu, Marasilu. Kalau kau masih juga ngoceh ngalor ngidul, kau bisa dihukum berat nanti. Ya. Kau harus membantu kelancaran jalannya sidang ini, Marasilu. Baik, Bapak Penghulu Keadilan. Baik. Nah, sekarang dengarlah penjelasanku. Ya. Marasilu memang dianggap bersalah. Dia telah mengambil milik orang lain, dan hal itu bisa digolongkan pencurian. Karena itu, dia akan dijatuhi hukuman berdasarkan undang-undang mengenai pencurian. Ampun, Bapak Penghulu Keadilan. Ampunkan hamba. Hamba benar-benar merasa tidak mencuri. Hamba jangan dianggap sebagai pencuri, Bapak Penghulu Pengadilan. Hamba menemukan burung itu di kebun belakang rumah hamba sendiri. Hamba bermaksud menjual burung itu. Hamba memang orang melarat. Tapi hamba tidak pernah bermimpi menjadi seorang pencuri. Dia itulah pencurinya,
Wanaringgit itulah pencuri. Dia telah mencuri harta benda kami, rakyat kecil. Dia telah mencuri ternak kami. Dia telah mencuri tanaman yang kami rawat susah payah setiap hari. Tutup mulutmu, Parasiluk. Kurang ajar. Lancang sekali bicaramu. Kau jangan merasa dirimu baik, Wanaringgit. Semua orang tahu siapa kau. Kau tengkulak. Kau penipu. Kau menjerat warga desa Sukayatra dengan hutang-hutang yang berbunga besar. Kau itulah sebenarnya pencuri tengik. Setan alas kau, Marasiluk. Kuhajar kau. Jangan main kertak sambal, Wanaringgit. Sebelum kau memukul, akulah yang akan memukulmu lebih dulu. Iya. Wanaringgit kelihatan marah sekali. Demikian juga Marasilu. Tapi dia sama sekali tidak menduga bahwa Marasilu akan menyerangnya. Halaman rumah kepala desa Sukayatra menjadi ribut. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Marasilu, salah seorang warga desa Sukayatra yang miskin dan melarat itu? Keputusan apakah yang akan dijatuhkan Bapak Penghulu Keadilan? Dan bagaimana sikap Arya Kamandanu yang melihat peristiwa itu bersama Rangga Lawe? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.